Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana juga Lang? Iya, menanggapi statement Bang Firdaus kemarin katanya Jindan pengkhianat nih. Padahal dulu berada di kubu kita, ketemu cuma 3 hari, kenal total 7 hari, tiba-tiba udah berpindah ke pihak sebelah gitu. Terus permasalahannya apa? Kan padahal pernah jalan bareng-bareng gitu. Gue pribadi gini ya, kalau jalan bareng-bareng tuh kalau bukan podcast itu doang. Jadi menurut gue ya nama-nama gue nggak usah disebut-sebut lagi gitu kan, nama-nama gue nih Jindan pengkhianat, Jindan bermain kaki, Jindan ini dan segala rupa ya kan. Udahlah, kita udah berbeda alam ya, udah berbeda alam sekarang ya nggak. Udah ente aneh-aneh udah gitu aja, nggak usah sebut-sebut lagi ya kan. Gitu. Lalu Oke, nah Firdaus juga sempat bilang, ini kan banyak netizen bilang juga ya, ente sekarang udah berjalan bersama Dr. Richard Lee juga, gimana tuh menurut ente, ya kan? berjalan dengan Dr. Richard jalan-jalan. Lee. Iya, bukan jalan-jalan, maksudnya dulu kan ente sempat mau ngelaporin Dr. Richard Lee, cuman sekarang ente malah kelihatan deket sama Dr. Richard Lee, ini gimana, Jindan? Gini. Ngelapor Dr. Richard Lee, oke. Gua akui gua pernah bicara dengan Firdaus. Tuh, lapor Dr. Richard Lee kalau nggak makin menjadi gini. Jawaban dia udah. Nah, pas gua lihat di Facebook apa dia apa tuh? Firdaus udah ngelaporin Dr. Richard Lee. Kalau gue pribadi, kalau gue yang ngelaporin, Jindan melaporkan, harusnya gue dong yang ke kantor polisi dong, yang ngambil laporan, begitu. Dan tidak bisa diwakili jikalau tidak ada surat kuasa. Oke. Nah, di satu sisi kan juga gimana ya? Ini kan di satu sisi juga kalau misalkan kita bilang tadinya berseberangan dan sekarang dekat, emang ente banyak juga yang ngomong tentang ente tuh sekarang berada di pihak Dr. Richard Lee. Emang tapi bener ente tuh sekarang mungkin ada hubungan bisnis sama Dr. Richard Lee atau seperti apa? Gua ada hubungan bisnis sama Richard Lee. Bisnis bukan bisnis gibain orang ya, tapi bisnis percuanan, ya kan? Dan gue juga bukan gue berpindah kubu. Gue pribadi mau dia gimana ya? Mau dia dengan gue dekat atau mau bicara ngopi-ngopi, gue selalu. Karena apa? Kita nih umatnya Nabi Muhammad SAW, kita nih umat Muslim. Marilah kita bersatu, jangan saling menjelekkan, jangan saling menjatuhkan, begitu. Tapi ente sendiri sama Dr. Richard Lee berarti udah waktu itu masalah yang waktu itu sebelumnya udah clear ya? Udah clear kan, gue ada di podcast dia, gue jelasin semuanya, udah pernah gue. Gitu. Tanggapan dia sendiri seperti apa sih, Jinan? Tanggapan beliau sendiri, gue yang ngomong, tanggapan dia sendiri, cek aja deh di YouTube-nya. Nanti kalau gue yang ngomong, nanti gue sok gimana gitu kan. Tapi di istilahnya disambut positif juga kan berarti dengan Istilah kate. Betul. Apa? Istilah katanya disambut positif juga sama Dr. Richard Lee sendiri kan? Disambut alhamdulillah. Berarti sekarang udah nggak ada masalah ya, udah clear ya? Udah nggak ada. Nah, dari Firdaus sendiri sempat melaporkan Dr. Richard Lee nih tentang penyadapan dan ente katanya ada namanya juga di situ tuh yang menyebarkan video. Ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Jadi begini ya, orang berbuat jelek, ya orang berbuat jelek, terus dia melaporkan, gitu. Contoh penyampaian video ya, udah tertera di situ perkataannya jelek, ya kan, jelek banget perkataannya kan. Aneh masih ada bukti videonya, jelek banget perkataannya. Lalu dia melaporkan, apakah tidak malu itu? Harusnya beliau malu, harusnya beliau minta maaf, harusnya beliau apa ya kan? Ini malah melaporkan dikit isomasi, gitu. Janganlah. Kita nih gimana ya? Kita harus menyadari diri kita pribadi, ya kan? Kita mau menginterogasi orang, cuma kita interogasi diri pribadi dulu. Janganlah kita sedikit kita, bahwasanya gua ini betul, kata-kata gua begini. Itu gua ambil dari pengalaman gua ya, dari pengalaman gua setelah gua viral nih. Kata menurut diri pribadi gua betul, tapi belum tentu menurut orang lain, gitu. Oke. Nah, berarti lu sendiri menanggapi juga berarti istilah katanya ya kan. Ini Dr. Richard Lee sendiri kan juga dilaporkan dan lu terlibat. Lu sendiri berarti cuek aja atas laporannya dari Gua pribadi sih cuek aja. Karena kalau menurut gua pribadi ya, gua salah. Lalu gua melaporin orang, malu gua pribadi. Kalau menurut ini salah, yaudah kita diam. Oh gua ini salah, berarti yang kejadian seperti ini jangan kita ulang lagi, harus seperti itu. Cuman silaturahmi masih terjalin gak sih sama Bang Firdaus sendiri? Kalau dia mau silaturahmi, gue jalanin masih. Kalau tidak, ya tidak. Oh gitu.
Cuma enggak, dalam hati gue memaafkan dia. Walaupun dia mengatakan gue jinan tukang sol sepatu, Habib belum terdaftar, Habib baru terdaftar. Hey, sama saja kamu menghina orang tua saya. Berarti orang tua saya habaib KW ya. Sekarang saya tanya, ente pernah bilang ente habaib. Habaibnya dari mana? Kalau aneh kepo, aneh telusuri. Jadi janganlah kalian antum ngomong seenak-enak, jangan. Hati-hati dengan ucapanmu. Dan yakin gue, ketika orang yang terhina, dihina, ya kan, insya Allah doa akan dijabah. Oke. Nah, cuman kan Firdaus sendiri masih lekat hubungannya dengan kalau kita bilang ya sama guru Jindan juga nih, ya kan? Kurang tahu, gue udah lama gitu. Oh gitu. Berarti tapi kontak-kontakan masih? Masih. Silaturahmi lewat kontak aja ya? Kontak aja. Oke. Nah, dengan kepadatan jadwal yang sekarang ini gimana sih mungkin menanggapi juga ini di media sosial kan kayaknya Firdaus juga banyak masalah juga nih, kayaknya mungkin ada perseteruan kemarin dia bilang anak sultan terus berantem sama orang, terus juga dia masih nyenggol-nyenggol juga lah gitu, ente gimana gitu. Karena dia juga sempat berstatement juga katanya ente juga mungkin sebenarnya orangnya dia lah yang disusupi lah atau seperti apa gitu. Logika. Kita strategi kita strategi perang contohnya. Lalu di salah satu tim kita ngomong ada penyusup di sini, ya, atau ada mata-mata mati gitu tuh. Pakai logika tentara ya, tentara ya. Tentara itu ya, semua orang di medan perang maunya aman, maunya nggak mati. Tapi kalau kita bicara itu ada penyusup, ada ini rupa, apa nggak sih ya melihat prajurit kita mati? Begitu. Jadi kalau misalnya kita kompak-kompak, kita akan menang. Namun kalau kita nggak kompak-kompak, bakal hancur. Nah sekarang permasalahannya gue katanya mata-mata. Mata-mata dari mana? Kalau mata ada dua gue. Ya kan? Hati-hati kalau bicara itu. Apakah ucapanmu itu bisa dipertanggungkan gitu. Tapi ente sendiri mau istilahnya kan kalau bilang atau mungkin jatuhnya itu sudah merujuk ke mengarah menyebut ente itu Habib palsu gitu, dan ente sendiri pasti memiliki ketersinggungan dan nggak apa-apa kalau ada pribadi. Seperti tadi Ani bilang, mau ente hina, mau ente apa, yang penting jangan masalah perhabibannya, masalah ini ya. Ingat, ente menghina habaib, ya, menghina habaib aneh, menghina diri aneh, sama saja menghina orang tua aneh. Dan menghina Nabi Muhammad SAW. Kalau ente meragukan Habib aneh, cuma ya pribadi, udahlah. Cuman ente nganggapnya dia pansos nggak sih, Bib? Ente nganggapnya dia pansos nggak sih dengan menurut gue? Menurut gue pribadi. Iya. Menurut lu gimana? Jujur aja. Waduh, nggak tahu tuh. Menurut lu gimana? Jujur aja. Nggak tahu. Menurut lu gimana? Nggak tahu. Masa pewawancara yang ditanya? Kalau Firdaus jadi pansos apa enggak, netizen yang menilai, umat yang menilai. Ya kan? Ada risih nggak tapi selalu dibawa-bawa sama dia? Risih gue. Demi lo risih, cuman gue hadapi dengan enjoy. Ya kan, walaupun jadwal gue padat, gue hadapi dengan enjoy ya kan. Yang sekarang diperlukan itu bukan ngurusin orang, ngurusin duit sekarang. Beb sempat kecewa juga nggak? Soalnya kan Firdaus ini juga sempat sebagai sosok yang ente sebut juga kayak orang tua ente sendiri juga lah pasti ya kan? Kayak apa? Iya, maksudnya ente juga pasti pernah ngerasa Firdaus ini sedekat itu dan juga seperti sosok orang tua ente juga lah, pembimbing juga lah. Cuman kok sekarang enggak. Sama sekali. Kalau beliau menjadi pembimbing aneh, kalau beliau menjadi ini, boleh setel video Dr. Chatli yang ketika jarum demi iPhone. Jawabannya apa di podcast ini kalau nggak salah. Yang pengen iPhone tuh gue, benar Pak Riza? Yang pengen iPhone tuh gue, berarti gue yang kena korban. Apakah itu sosok orang tua? Apakah itu sosok pembimbing? Kalau itu pengacara gue, kalau itu orang tua gue, kalau itu kerabat gue, harus melindungi gue. Benar nggak? Berarti sempat merasa dimanfaatkan juga, Bib? Semanfaat? Iya, dia sendiri yang menjawabnya. Yang pengen iPhone gue, ya kan gitu. Udah. Kecewa nggak sih sebenarnya ngeliat ini? Gue kecewa ketika Firdaus menyebut nama habaib. Oh gitu. Terus terang, gue kecewa ketika dia menyebut nama habaib dan mengatakan gue, apalagi gue disebut tukang sol sepatu, segala rupa, segala disebut gitu kan. Gitu. Oke. Nah,
Di satu sisi Bib juga kayaknya kan ente juga sempat tampil beberapa kali sama Mbah Garing juga. Nah, Mbah Garing ini kan di luar sana sama Bang Awai kemarin baru aja bongkar apa mungkin beberapa data-data terhadap kasusnya Marcel juga lah. Ente kan juga pernah terlibat kan di situ pas awal-awal juga ya kan. Sekarang Mbah Garing juga mungkin orang yang aneh lihat, ente pernah beberapa kali se-frame sama Mbah Garing juga, membantu membongkar juga ya. Wah nggak tahu juga ya. Cuma maksudnya di satu sisi juga ente ngeliatnya gimana sih, mau ngasih support aja atau mungkin gimana? Gue ngasih support aja buat Mbak Gareng ya kan. Jikalau itu jalan kebenaran dan jalan biar umat tidak bodoh dan tidak apa namanya memecah belah gitu kan, gue support. Oke. Maju terus Mbak Gareng. Aneh minta bajunya. Oke, Bib, cuman di satu sisi juga ente sebenarnya kenal sosok Mbak Garing ini siapa sih? Guru ente atau? Mbak Garing ini gue kenal sama beliau di Tasik. Beliau adalah seorang yang bisa sebutin aja mah. Ya, sahabat berarti ya, sahabat aneh itu. Oke. Nah, ente sendiri ngedukung nggak sih dia untuk membongkar kasus pesulap merah? Kan ente juga pernah terlibat nih, atau mungkin sekarang sampai sekarang ente masih terlibat nggak sebenarnya di kasus itu? Ngedukung gue. Ngedukung, cuman ketika itu semua bisa berhenti, ya ngomong sama Ali dulu. Iya salam. Iya, maksudnya kan kasus itu juga sebenarnya udah apa ya? Ini tendensinya udah banyak menjadi sebuah masalah atau mungkin menjadi perpecahan umat gitu. Udah intinya mah buat pesulap merah, buat Mbak Gareng dan buat para dukun-dukun lain. Yuk kita ngerangkul, kita ngopi, kita duduk, kita persatukan umat ini. Kita persatukan Indonesia nih, NKRI harga mati. Dan buat Firdaus. Dan buat Firdaus. Banyakilah somasi orang. Kenapa banyakilah somasi orang? Kan Sultan bebas bos. Oh, Sultan apa bebas. aja. Cuma ente sendiri percaya dia Sultan? Hah? Percaya dia Sultan? Ya menurut ente? Yang menilai netizen, orang Sultan tuh nggak banyak. Kalau gue pribadi, Raffi Ahmad banyak ngomong nggak? Gue Sultan. Enggak. Namanya Sultan itu dulu kan orang banyak duit ya kan. Fenomena penerus jindan kan banyak juga nih. Tahu nggak maksud yang gue maksud? Kayak ya jadi kan kayak ente awal-awal kan muncul dari pesulap merah. Iya, pesulap merah, terus pembuktian kebal. Nah sekarang Firdaus juga ganti-ganti nih bawa orang, pembuktian kebal lah. Aduh panas. Iya, pembuktian kebal dan lain-lain. Gimana sih ente ngelihatnya gitu? Biarin aja. Kalau itu rezekinya, insya Allah jadi film. Oh gitu. Jadi ini main iklan. Dadah, banyak dah. Oke, terakhir Bib, kalau emang ente berharapnya kasus pesulap merah ini dua belah pihak bisa minta maaf dan damai atau seperti apa? Gimana tuh? Untuk kasus pesulap merah ini yang juga makin kisru juga ya. Udah intinya mah, yuk kita duduk merangkul, duduk riuh. Apa keluhan lo, apa keluhan gue, apa keluhan ini? Buktinya mana? Liatin begini ini. Yuk kita persatukan umat. Udah gitu, malu sama tetangga lain kita. Sama umat sendiri bisa berantem, sama umat sendiri bisa dijajah, sama umat sendiri bisa itu ini. Kita serang dong negara yang lain. Begitu. Jangan kita dengan umat lagi malu. Kalau kita Islam, kita ini umat baginda Nabi Muhammad SAW. Malu lah. Nabi Muhammad lu bersimbaran pedang, bersimbaran darah pagi, siang, malam demi umatnya. Sekarang umatnya pada nyeleneh semua. Berarti ente sendiri sama pesulap merah sebenarnya udah nggak ada dendam juga ya yang perihal kasus yang dulu itu? Tergantung. Tergantung apa nih? Tergantungnya sebelah mana dulu nih gue nih. Oh gitu. Iya. Berarti rasa sakit hati masih ada sebenarnya. Untuk sakit hati sih, gue saat ini memaafkan. Nggak tahu esok hari dan mengapa gitu. Nggak tahu esok hari. Cuma mungkin ente udah sempet. Sekarang mau maafin nggak pesulap merah? Hah? Maafin nggak? Nggak tahu. Ya kan? Cuman ente udah sempet ada momen-momen pengen dipertemuin berdiri. Enggak apa ini yang ngapain itu? Ada momen-momen sempet pengen dipertemuin sama pesulap merah nggak? Oke. Oh gitu. Kalau dipertemukan juga nggak apa-apa berarti. Nggak apa-apa. Oke. Lebih baik memang merangkul daripada memukul ya. Iya lebih kata siapa itu? Lupa lagi gue Lebih baik ya merangkul daripada memukul ya kan. Lebih baik meriung daripada udah itu lah. Oke. Nah, kembali lagi gini deh, dengan ngeliat fenomena yang terakhir, ente kan juga sempet dulu mungkin berada di
dekat-dekat atau mungkin berhubungan dengan yang namanya dukun-dukun itulah. Sekarang ini kan si Firdaus juga lagi bawa orang nih yang baru yang katanya bisa ngidupin orang mati. Ente udah pernah dengar belum? Oh ya udah. Udah tahu itu. Udah. Tahu. Nah, tanggapan nanti seperti apa sih itu? Maksudnya emang keilmuan gitu ada? Ya itulah, orang itu memiliki kelebihan dan orang itu memiliki maunah. Tapi kenapa muncul di saat hari ini? Gue pengen muncul itu di saat orang tua gue lagi saya tuh maut, dia datang. Pengen gue ya kan. Menurut gue ya orang yang mati terus dihidupin. Aduh, lebih malaikat. Ya, kita nih manusia biasa. Manusia itu punya maunah, wali karomah. Bener nggak? Bener. Wali karomah ya. Itu dah intinya. Berarti ente sekali lagi ngetegesin ya, maksudnya nggak ada rasa khawatir atau takut juga dengan laporan Firdaus ya? Apa? Nggak ada rasa khawatir atau takut dengan adanya laporan Firdaus? Gue kebetulan kalau dipanggil polisi, kooperatif gue. Gue datang, gue jelasin semuanya. Gue dari nol. Dari Firdaus datang tuh mau apa? Gue jelasin semua dari nol. Saksi bisa gue bawa semuanya. Siap berarti ya? Siap dong. Oke. Karena apa? Gue kalau dibilang jadi pansos, oke. Gue akui. Namun kan di sisi lain gue juga menelusuri kenapa permasalahan itu begini. Bukannya bikin isomasi. Apalah itu, orang tidak bersalah, orang tidur nyenyak itu bangunin. Sama saja antum membangunkan macan yang sedang tidur. Begitu. Detepore. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, menurut saya ya untuk Magareng, beliau adalah sosok pemuda yang yang disebut pemberani sampai bikin baju, tapi baju belum nyampe ke rumah nih, gitu kan? Maju terus demi membela kebenaran. Dan untuk Bang Firdaus, Anda jadi bingung Bang, ya kan? Bingung. Masukan itu mengisomasi. Isomasi itu Anda misalnya nggak ngerti isomasi itu apa sih, panggilan apa gitu? Iya, panggilan disomasi. Ya, dilaporkan lah. Iya, panggilan gitu kan. Cuman aneh pribadi sih Bang, dikit-dikit jangan lapor. Anda tuh pengacara, Anda tuh orang yang berpendidikan, orang berini Bang. Antum itu ya harus itu menjadi orang ketika klien debatnya dengan permasalahan hukum, ente ngebantuin. Bukannya antum turun ke lapangan, kalian terjun ke lapangan untuk mediasi gitu. Mungkin buat Bang Firdaus juga maju terus, pantang mundur. Begitu untuk Ki Gareng, maju tak gentar. Siap. Terima kasih banyak, Bib. Siap. Rame lu? Berapa?